Halo, assalamualaikum teman-teman adventure. Semoga kalian kabarnya sehat-sehat selalu. Dan kali ini saya bermain di garasi gede. Kelihatan sekali tulisannya ada di belakang saya ini. Kita berkunjung untuk melihat persiapan teman-teman offroader Jogja yang memang sudah terbiasa mengikuti acara event offroad adventure yang sekarang lagi bergulir dan memang sudah meriah semenjak COVID sudah mulai hilang. Nah, saat ini akan saya review sama pemiliknya kendaraan-kendaraan yang sedang dipakai dan juga sedang diperbaiki. Nah, kendaraannya sementara ada dua, karena yang satu yang biasa dipakai untuk event ataupun untuk kelas G4 baru diperbaiki di luar, dan nanti juga rencananya kita akan review dari yang kendaraan ada di kanan saya, juga kendaraan ada yang di kiri saya. Langsung kita temui Mas Adib, salah satu jokinya. Halo Mas Adib, apa kabar? Halo Pak Supron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Supron. Sehat-sehat. Halo teman-teman adventure. Iya. Apa kabar teman-teman? Oke. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik semuanya. Selamat datang di Garasi Gede. Lalu pada hari ini kita akan review beberapa kendaraan di Garasi Gede. Mas Adib sudah sejak lama ya di dunia adventure offroad? Adventure offroad kompetisi kita sudah gabung dari tahun 2016. Oh gitu. Ya, 2016. Dulu gabung awalnya sama tim mana Mas? 2016 dulu kita langsung gabung di RHCRT. Pak Dodi itu di Bantul Pak. Oh iya ya. Iya. Yang orangnya putih itu ya? Betul. Di RHCRT kita gabung ikut pertamanya di kelas 1000 cc juga 1000 Pak. cc. Iya. Artinya kelas pemula. Kelas pemula. Iya. Anak belajar di situ. Belajarnya pasti di kelas pemula dulu 1000 cc itu apa namanya memang direkomendasikan sih. Oke. Terus sekarang udah berdiri sendiri? Sekarang sudah berdiri sendiri, kita coba untuk mandiri, membangun sebuah garasi untuk mengakomodir kendaraan-kendaraan kita. Dan khususnya di tahun 2023 ini kita ikut di kelas G3 dan G4 gitu sih teman-teman. Dan juga tim sih Pak. Oke, kita lanjut Mas Adib. Boleh? Wah, ini garasinya memang belum terlalu gede karena juga mungkin belum lama ini teman-teman adventure ya. Nah, ini salah satu kendaraan yang memang sering mengikuti untuk kelas G3 ya Mas? G3, ini yang biasa balap Mas Afan. Oh, Mas Afan. Iya. Nah, kita teman-teman pengen tahu perbedaan G2, G1, G3 sampai G4. Barangkali cuman CC-nya atau mungkin juga ada spek-spek yang lain Mas? Sebenarnya yang paling mendasar perbedaannya itu cuman mesinnya aja sih Pak. CC-nya ya? CC mesin. Jadi yang G1 itu 1000 cc maksimum. Lalu yang di G2 itu dari 1000 ke atas sampai 2500 cc. 2500. Ya. Untuk yang kelas under biasanya disebutnya juga. Lalu G3 itu adalah kelas di atas 2500 cc sampai 4800 Pak. Oke. Nah itu kelas G3 atau biasa disebut juga dengan upper kelas. Betul. Lalu yang kelas keempat adalah G4, yaitu kelas di atas 4800 cc itu menggunakan mesin apapun boleh Pak, bebas mesinnya. Dan saya sering juga mendengar ya Mas Adib, ada yang sebetulnya itu mesinnya itu masih kelas upper tapi ikut G4 itu. Oh iya Pak, betul. Di tahun lalu tuh masih, bahkan sampai sekarang masih banyak sih, Pak, banyak ya? Iya, yang berani, yang kebetulan memang punya keyakinan dan nyali lebih itu untuk mengikutkan mobil kelas uppernya itu ke kelas FFA gitu Pak. Bisa juga. Jadi nggak ada masalah? Nggak ada masalah, boleh. Yang penting dana pendaftaran masuk. Iya. Betul. Oke teman-teman adventure, kita lanjut. Kita review kendaraan yang ada di sini sama Mas Adib. Nah, kita lihat dari samping Mas Adib. Ya. Nah, kita tahu perbedaan antara Jeep yang memang fokusnya untuk kegiatan offroad adventure bentuknya tubular, sama yang biasa kita pakai untuk tarkam. Tentunya juga itu perbedaannya paling menonjol bentuk sasis serta rangkaian dari atas bawah, samping kanan samping kiri ya Mas ya. Iya Pak, sasisnya memang kalau yang untuk apa namanya balap itu memang hanya menggunakan tubular yang dari bahan pipa seamless ya. Pipa seamless yang dirangkai disambung menjadi satu gitu aja sih Pak. Kalau yang mobil untuk ekspedisi atau CR itu kan memang menggunakan sasis aslinya mobil. Paling tidak minimal sasis aslinya masih dipakai. Kenapa kita nggak pakai sasis asli? Karena kita juga gimana caranya mengurangi
bobot berat mobil itu tadi Pak. Jadi kita bikin seringan mungkin. Seringan mungkin. Iya. Agar nanti bisa selincah mungkin. Iya. Ini kembali ke yang biasa dipakai adik ya? Iya, adik saya sih. Ikut yang upper G3. 3. CC-nya ini berapa Mas? Ini 4.500 Pak, menggunakan mesin Cherokee. Hampir yang saya dengar selama ini V6, V8 ya. Arahnya ke mesin Cherokee ya? Iya Pak, kalau yang di kelas G3 atau upper itu mesin favoritnya sampai saat ini masih Cherokee Pak. Gitu ya? Itu adalah mesin yang sangat kuat dan juga sebenarnya compact Pak, itu kuat banget dan cukup tenaganya itu untuk kita buat balap senang-senang lah intinya, itu untuk setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun itu masih kuat. Kesenangannya, keceriaannya ketika pakai Cherokee itu, itu yang beda. Betul Pak. Bahwa torsinya Cherokee ngisi terus, gede banget mulai Pak, dari bawah. Mulai dari bawah sampai atas rata torsinya memang oke. Oke sih Pak, Cherokee itu dari dulu. Itu memang mesin keren sih, mesin salah satu mesin legenda memang Cherokee itu. Betul. Pakai supercharge? Enggak sih Pak, ini standar aja. Kalau supercharge nanti kita bisa naik ke G4 malah Pak, karena makanya dikalikan 1,6 mulai diperantau. Juga sering lihat di event itu kan. Iya. Ini sebetulnya dia kelas kendaraannya itu kan masih G3. Iya. Tapi karena mungkin saking semangatnya pengen ikut yang G4, akhirnya mungkin juga ada upgradean pakai supercharge. Iya, bisa juga. Dan itu nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Oke Mas Ade, mesin sudah. Langsung kita ke bagian yang paling vital. Semua kendaraan yang biasa dipakai off-road, setelah mesinnya diketahui pasti kaki-kaki. Ya, kaki itu memang harus mumpuni dan juga fleksibel Pak. Karena ketika kaki-kaki itu nanti nggak bisa mengakomodir mesin dan juga bodi, ya nanti kita nggak bisa cepat juga Pak. Ada beberapa pilihan suspensi yang sering dipakai untuk kegiatan off-road, dan yang paling disenangi biasanya King Fog. Ya, itu merek-merek populer ya Pak ya. Kalau King Fog itu udah teruji sih memang. Kebetulan kita pakainya yang Stage 9. Stage 9 ini sebenarnya adalah persamaan dari Race Pace Pak sebetulnya. Ini kita pakai Stage 9 tapi yang 5 way atau 5 pengaturan 5 Pak. Pengaturan. Ya, kalau yang King itu kan biasanya hanya 3 way. Hanya 3 pengaturan. Kalau yang Stage 9 Ultimate ini 5 pengaturan Pak. Jadi memang kita nantinya lebih lebih canggih sih memang, karena dia bisa menahan juga supaya mobil nggak rolling, nggak oleng lah. Iya, nggak oleng. Kalau orang Jawa bilang nggak oleng. Iya betul. Tapi juga bisa tetap nyaman. Ini shock memang andalan juga sih. Andalan juga. Betul. Ditambahin ada bump stop. Ya jelas tuh. Bump stop itu tambahan. Bump stop itu ya teman-teman, kalau buat kita namanya stopper. Ya, stopper. Betul. Karena itu bahasa kerennya dan bahasa mahalnya bump stop. Bump stop atau stopper. Oke, sekarang ke Gardan Mas Ade. Ke Gardan ini pakai Toyota Land Cruiser VX80. Iya. Padahal kalau kita lihat di sini itu jauh sekali dari bentuk VX80 teman-teman. Ya, jadi kenapa kita di reinforce-nya terlalu ya ini? Iya. Ini kita sebenarnya juga menyesuaikan dengan geometrinya sih Pak. Geometri itu ini yang link armnya ini. Itu supaya bisa ada dudukannya itu kokoh juga. Ya. Kita reinforce. Selain juga rumahnya gardannya itu semakin kokoh juga Pak, kuat. Karena kalau dengan posisi gardan standar nantinya mungkin ada riskan gitu Pak, kalau kena batu atau apa. Jadi teman-teman adventure jangan melihat di sini ada per daun. Di mainnya jelas pakai arm ataupun forlink. Istilahnya yang keren forlink. Forlink itu adalah 4 link lah. Penghubungnya itu ada 4 titik betul. Gitu. Dan untuk forlink di sini kita lihat teman-teman, pinggir-pinggirnya ini seperti bulat-bulat, itu pakai pilobol yang memang sudah heavy duty. Iya. Sebenarnya pilobol ini kita hanya beli 1 kali dalam balap, karena bahannya yang kromoli itu kita balap sampai 5 tahun itu kemungkinan rusak juga sebenarnya hanya mungkin 20% itu kemungkinan rusak. Ya teman-teman di off-road juga kalau sudah pakai yang model kromoli sudah merem istilahnya. Iya, jadi kita beli sekali tapi kita pakainya udah selamanya gitu. Iya. Kembali ke Gardan Mas, sebelumnya sudah mencoba pakai Gardan FC ya? FC40 sebelumnya Pak, yang seri 40. Dan kendala pengalaman pakai Gardan FC?
kendala selama menggunakan Gardan FC40 adalah ball hoop-nya itu atau roda apa bagian di Gardan itu yang untuk belok ininya ini sering pecah Pak. Karena mungkin nggak tahan untuk menahan ban ukuran 35 inci sih Pak. Untuk 35 inci dengan hentakan mesin segitu seringnya juga, tanjakan turunan. Wah, ini terus sering itu Pak patah. Akhirnya kita ganti yang 80 series yang memang lebih berat. Sudut beloknya memang lebih banyak sih Pak. Sudut beloknya VX80. Terus as rodanya masih tetap bawaannya VX80 itu udah lebih dari cukup sih Pak. Cukup. Ya. Terus di sini untuk disc brake. Brake-nya juga masih bawaan VX80. Berarti full set ya Mas? Full set Pak. Yang kita nggak pakai ini memang worm steer-nya kita ganti pakai model hidrolis Pak. Salah satu merek kita pakai mereknya yang trial gear. Nggak usah disebut harganya. Kopel juga sih Pak, kopel kita masih pakai VX80 juga. Iya, berarti satu set itu tadi. Iya, menghubung ke gearbox dan juga transfer case-nya. Gearbox transfer case pakai seri 60 Pak. Seri 60. Land Cruiser juga. Kenapa kita pakai itu? Karena itu juga salah satu pilihan gearbox dan transfer case yang favorit ya di Indonesia. Selain rasionya yang cocok dengan mesin, kuat juga Pak. Jadi hentakan apapun tuh kuat transfer case itu. Padahal punya CY itu sebetulnya gearboxnya juga sudah kuat ya? Iya, CY7 itu sebelumnya mobil ini pakai CY7 gearboxnya dengan TC FC40. Tapi karena gearbox dan transfer case-nya yang berbeda, ini kan kita butuh adaptor penghubung itu Pak. Nah, ini sering error Pak. Kita kan mengandalkan buatan-buatan lokal. Nah, itu memang tidak sekuat buatan pabrik atau aslinya. Itu kita minimalisir gimana caranya semua pakai aslinya aja lah, biar lebih PD, lebih aman dan juga lebih kuat tentunya. Nah teman-teman, kita bicara tadi pakai mesin Cherokee, tentunya juga ada bagian-bagian pendukung agar mesin ini bisa kerja dengan maksimal. Betul. Salah satunya mungkin pakai alternator. Ya. Ini yang berapa Mas? Alternator 140 ampere. Sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Lalu intake dari mesin kita juga upgrade menggunakan intake-nya Wrangler yang TJ Pak. TJ Wrangler. Karena itu nanti bisa mengakomodir udara yang lebih banyak ke mesin daripada intake aslinya yang Cherokee. Lalu kita buat pipa intake itu ke belakang, supaya aman kena air, lumpur dan segala macamnya. Itu sih Pak, filter kita open filter. Untuk pengereman? Untuk pengereman tadi menggunakan disc brake semua depan belakang dan ditambah cutting brake sih Pak. Nah, cutting brake bukan di depan kan? Cutting brake belakang Pak. Iya. Bukan di depan. Iya, betul. Nanti biar dijelasin ya cutting brake itu untuk apa. Salah satunya jangan sampai nanti ada acara mundur intinya. Iya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian belakang ya teman-teman. Nah, di bagian belakang ada radiator Pak. Betul. Radiator kita taruh di belakang supaya pendinginan maksimal. Jadi kalau di depan kan terkena udara panasnya dari mesin itu lebih cepat. Kalau di belakang jauh, jadi sirkulasi air lebih lancar juga kan. Nah, itu untuk mesin jadi lebih dingin, lebih awet nantinya. Kipas pakai BMW Pak. BMW E36 kipasnya. Nah, radiator punya siapa? Radiatornya truk Pak, pakai truknya Fuso kalau nggak salah ya. Yang lumayan besar, udah lebih dari cukup, dingin banget mesin ini. Lalu ada juga yang servo cutting brake ini di bawah Pak, di bawah bodi ini. Tadinya biasanya di bagian belakang sini, tapi kita rubah di bawah. Ya betul itu Pak, servo cutting brake. Itu untuk ngerem ban belakang, kanan dan kiri. Pemakaian cutting brake-nya itu memang bergantian kanan atau kiri. Jadi ketika sebelum dibelokkan nanti air locker sudah navigator harus dimatikan dulu, free dulu, baru kita bisa aman cutting brake. Ini makanya remnya juga ada dua kaliper. Kalipernya ini yang untuk yang rem biasa dan juga rem yang cutting brake. Oke teman-teman, cukup.
Oh, ini tangkinya teman-teman. Nah, ini tangki kelewatan ya, hampir kelewatan. Ini adalah tangki bahan bakar. Sekitar 30? Iya, 30 liter sih, Pak. Nah, lalu di sini juga ada apar, memang syarat balap itu mobil harus dilengkapi apar. Nah, terakhir yang bagian bawah dulu terakhir, kenapa Mas pakai rodanya 35? Kenapa nggak 37? Kenapa nggak 33? Ya. Padahal ini kelasnya G3. Nah, jadi pertimbangannya apa? Untuk pemilihan ukuran ban, sebenarnya itu mengikuti juga dengan dimensi mobil, Pak. Nah, dan juga sebenarnya rasio nantinya, Pak, rasio dari final gear. Untuk kelas G1 sampai G2 itu ban yang ideal itu ukuran 31 inci. 31 inci itu karena memang dengan mobil yang ukurannya compact seperti yang di sebelah sana itu ban 31 untuk lari sangat dan manuver sangat nyaman. Nah, untuk lincah sekali, Pak. Untuk kelas G3 dan G4 karena bodinya juga sudah lebih besar untuk mengakomodir gardan, gearbox dan juga mesin, kita pilih ban yang ideal adalah 35, Pak. Jadi 35 dengan rasio yang sudah ditentukan itu match, Pak, atau cocok. Nah, kalau menggunakan ban 33 nantinya lebih low atau putarannya lebih banyak. Nah, itu kita selain liar gitu. Jadi ditanjakan juga kurang pede, Pak. Nah, ketika ban 35 untuk tanjakan atau turunan securam apapun kita nyaman. Kalau ban 37 itu kami rasa terlalu besar sih, Pak. Karena kita nggak butuh ban sebesar itu, dan nantinya kalau pakai ukuran 37 malah bisa margin of error-nya itu atau kemungkinan kerusakannya itu malah jadi lebih besar. Oke, kita ke dalam, Mas. Seperti apa? Nah, ini masih perbaikan, belum selesai. Ini, hari ini kita mau upgrade kopling. Koplingnya kan ini sudah pakai yang racing yang lebih kuat kampasnya. Nah, kan tetapi kekurangannya kopling itu di dalam sini, Pak. Itu kekurangannya adalah lebih berat, Pak, kalau kopling racing, karena ya itu mau nggak mau sih, Pak, ya, karena lebih tebal, lalu ada mataharinya itu juga double. Kita upgrade supaya lebih enteng. Nah, selain diperbaikan tadi, sini ada filter udara yang dari depan. Lalu di sini ada tuas cutting brake-nya. Nah, ini untuk ke kiri dan ini untuk ke kanan gitu kan, Pak. Lalu di sini, nah, ini untuk matikan air locker-nya. Jadi sebelum di cutting brake, locker harus dimatikan. Ini untuk yang locker depan. Di depan juga ada air locker untuk kebutuhan aja. Sini ada saklar-saklar, mungkin kompresor yang udara untuk mengisi. Sini saklar-saklar untuk lampu. Lalu di sini juga ada kompresor air locker-nya, Pak. Ya, kenapa kita bedakan antara kompresor yang cutting brake dengan air locker? Karena air locker ini harus cepat, Pak. Antara mengunci dan juga melepaskannya, penguncinya itu harus cepat. Nah, makanya dibedakan. Pengalaman kita menggunakan satu kompresor itu sering telat, Pak, telat ngelepasnya. Kira sempat as roda itu ya lepas lah, baut segala macam. Nah, itu makanya kita bedakan. Lalu di sini ada lampu belakang untuk balap tim. Karena kalau tim itu sering karena mobil itu 3 iring-iringan tuh kita nggak lihat jalan lagi, Pak. Kita lihatnya cuma lampu. Nah, lalu ada kotak P3K untuk syarat. Joknya juga standar. Ya, jok standar balap sih, Pak, yang bucket supaya nyaman, lebih nyengkeram. Dengan sabuk 5 titik. 4-5 titik kadang. Iya, 5 titik sih udah cukup, Pak. Udah cukup ya. Iya. Lalu di sini ada tuas transfer case untuk high, neutral, low pilihannya sama 4x4, 4x2. Ya, kita bedakan juga. Itu sih nggak banyak. Lalu di sini ada ECU mesin dan juga sedikit upgrade pengapian. Ini kita juga spesial nih, Pak, ini. Memang rahasia dapur ini. Saya pikir juga teman-teman yang ikut balap mesti pasti. Mereka pasti punya keunggulan masing-masing juga sih. Iya. Nah, seperti ini teman-teman, interiornya bikin pusing kepala. Karena banyak komponen-komponen yang memang harus dihafalkan. Iya. Tombol-tombol juga yang harus dihafalkan, seperti itu. Betul. Nah, ini yang di sebelah kiri, kelas G2. Kelas G2 ini mesinnya pakai 1500 cc, Pak. Pakai mesin apa? 1500 cc Avanza, betul. Kenapa milih Avanza? Padahal ada APV, ada Futura,
Avanza terkenal kuat dan juga kenceng, Pak. Oh, gitu. Kira kita pakai torsi beneran. bawahnya emang enak ya? Enak, Pak. Avanza ini 1500 enak banget. Sebelum mesin Honda K24 itu tren, mesin ini sangat cukup, Pak. Ya, kita rekomendasikan Avanza karena ini mesin dari awal dipasang di mobil ini di tahun 2017 sampai sekarang awet banget, Pak. Belum pernah dibongkar sama sekali. Nggak ada masalah sama sekali. Ini rodanya pakai yang ukuran 31 ini 31 inci. Menyesuaikan dengan ukuran bodi. Nah, begitu teman-teman, informasi sekilas review Gede RHJ RT Offroad Team. Gede RHJ RT itu juga punya channel namanya Garasi Kita. Nanti teman-teman juga bisa lihat video-videonya di sana, termasuk mungkin prestasi-prestasinya ya Mas. Sampai ya, apa prestasinya Mas? Prestasi di tahun 2022 runner up tim upper, Pak. Ya, kebetulan di tahun 2022 tahun lalu itu kita bersaing cukup ketat dengan tim pulang menang. Alhamdulillah cukup seru sampai di final round di Pati itu adalah penentuan. Ya memang tahun lalu itu baru tahun pertama kali kita ikut kejuaraan nasional. Alhamdulillah sudah lumayan di runner up, dan di tahun 2023 ini kita ada target nasional champion untuk di kelas G4, G3 dan juga tim upper. Itu kita target tentunya jadi juara umum sih, Pak, di tahun 2023 ini. Amin. Iya. Amin. Jelas sekali ya teman-teman informasi dari pembalapnya. Kalau pembalapnya yang jelasin itu dari yang kecil sampai yang sedang, sampai yang penjelasannya sangat besar sekali, apal dengan kendaraannya sendiri. Iya, betul. Karena seorang pembalap paling tidak minimal harus bisa menyatu dengan kendaraan. Betul, harus, Pak. Nah, syaratnya bisa menyatu, mengenali kendaraannya gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa nulis di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edi. Terima kasih.